Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ramadhani dengan NIM 2203033 dari kelas RMIKA 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara membuat form pada Visual Basic dengan membuatkan 6 tombol perintah simpan, cari, ubah, hapus, dan keluar. Kemudian menghidup dan mematikan text box dan 6 tombol perintah tadi. Pertama, kita akan membuat form identitas pada form 1. Kita menambahkan label. Ubah nama. Label 3. Jenis kelamin. Label keempat. Selanjutnya, tambahkan perintah simpan. Selanjutnya kita ke akses. Folder. Di sini kita ganti menjadi name. Di sini 2000 create sign view tabel 1 yaitu identitas. Oke. Kemudian kita masukkan fill-fillnya. Keluar dan simpan. Sini kita klik kanan pada ADC, this, build, pilih Microsoft Jet 4.0. Next, di sini kita pilih tadi foldernya ini mahasiswa, kemudian test connection,
pada record source, kita pilih yang table. Di sini kita pilih tabel identitas, kemudian di apply dan off. Ini data source pada properti data grid diubah menjadi A2DC1. Kemudian kita klik kanan dan retrieve. Yes. Kemudian kita masuk ke klik 2 kali pada simpan. Di sini perintahnya set. Ini dengan A2DC1 tadi kita on error. First find ini mencari medis sama dengan mencari nomor ke medis. Balas kutip. Nah, setelah itu if not then jika tidak sesuai dengan nomor rekam medis, maka ada message boxnya, yaitu medis. Itu selain itu kita ya, jika dicari nomor rekam medis, jika tidak maka akan ada message box nomor rekam medis sudah ada, jika tidak maka akan ditambahkan baru. Namanya itu di teks 2. Kemudian balas new, yaitu update. Kemudian and if sebagai balas if not-nya, dan on error dan balas anyway. Sini insert untuk oke. Misalnya nomor kelamin 1, namanya jenis kelamin perempuan, alamatnya Makassar, terus disimpan. Nah, di sini sudah ada data yang kita simpan. Dua data. Oke, terus kita coba.
Selanjutnya untuk perintah kedua tadi yaitu cari. Cari, sini jadi cari. Dan kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah ada private sub command 2 yaitu cari. Kita salin dari command 1. Di sini kita hilangkan on errornya. Balasan hilangkan notnya. Ini first mencari nomor rekam medis pada teks 1. Jika nomor rekam medis pada teks 1 sudah ditemukan, maka di sini ketik message boxnya nomor RM sudah off. Oke. Terus ada yang new dihapus. Di sini ada if. Selanjutnya kita akan play. Di sini kita misalnya 01 kita cari. Nah, di sini data-datanya langsung terisi. Selanjutnya perintah ketiga yaitu perintah ubah. Di sini menjadi ubah. Dapat 2 kali. Nah, di sini ada private sub command 3 yaitu ubah. Salin di sini terus kita ubah ada di ini di copy saja. Kemudian sini kita edit. Kita coba dulu apakah sudah sesuai. Satu kita cari. Dan di sini saya akan mengubah namanya menjadi maaf sepertinya ada kesalahan.
Coba lagi play. Ini nomor satu tadi kita cari. Kemudian di sini dibuat jadi. Nah, di sini sudah berhasil. Nomor rekomendasi satu namanya dari Nanda berubah menjadi Gina. Selanjutnya eh, perintah keempat yaitu hapus. Ini kita ubah dulu captionnya jadi hapus. Kemudian pada hapus kita klik 2 kali. Di sini kita sudah masuk di private subcommand 4 yaitu hapus. C1 save, ini klik delete, kemudian kita balas weight-nya menjadi n. Terus kita play. Misalnya kita akan hapus nomor rekomendasi 3, cari. Oke, di sini atas nama Nindi kita hapus. Nah, nomor rekomendasi 3 sudah hilang atau terhapus. Oke. Selanjutnya perintah ke 5 yaitu perintah keluar. Klik 2 kali pada keluar. Nah, di sini kita di private subcommand 5 yaitu keluar. Di sini kita langsung klik N. Kita coba play. Kita cari dulu nomor rekomendasi 1, kemudian kita keluar. Oke. Sudah berfungsi. Di sini kita akan menambahkan perintah selanjutnya yaitu kita ketik dulu klik sub kosong. Oke, di sini kita akan isi teks 1 titik teks ini salin. Salin sebanyak file-file yang kita punya. Karena saya memiliki 4 file, maka saya akan membuat menjadi 4. Jadi fungsinya yaitu saat kita ketik kosong pada misalnya pada perintah simpan di sini kita ketik kosong, maka saat di play kita akan menginput data baru 04 ya. Oke. Kemudian ketika kita klik simpan, maka di sini akan kosong. Itulah fungsinya. Saya akan menambahkan perintah kosong pada misalnya pada hapus. Oke, sini kosong. Kemudian 4 itu hapus, kemudian di sini kita tambahkan kosong. Kita coba lagi play. Misalnya nomor 01 kita cari dulu. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita hapus. Nah, maka di sini akan kosong.
Selanjutnya kita ketik public sub x1 titik double true. Salin saja sebanyak fill yang kita buat. Sini saya salin sampai teks 4. Selanjutnya kita ketik lagi. Di sini belum ada n-nya. Bawahnya n sub. Ketik lagi. Sub. Mati. Maaf, sini harusnya Oke, kita lanjut tadi. Salin saja. Tapi di sini diubah menjadi false. Salin lagi. Sebanyak fill yang kita punya. Nah, setelah kita mengetik public sub hidup dengan teks enable true, public submatif dengan teks enable false. Jadi kedua perintah ini adalah perintah general yang fungsinya untuk mematikan text box. Misal kita ingin matikan text box 1, text box nomor ke medis. Misalnya kita mau matikan dia di perintah ubah atau komen 3. Kita salin tadi, kemudian kita coba play. Nah, sini kita akan matikan nomor ke medis ini atau text box 1 ini ketika kita sudah mengklik ubah atau ketika kita sudah mengklik komen 3. Misal kita cari dulu. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi ini. Kita klik ubah, maka di sini text box 1 pada nomor rekam medisnya tidak bisa diklik. Oke. Itu sebagai contoh.
Selanjutnya perintah terakhir, maaf, selanjutnya tombol terakhir, yaitu baru. Kita klik 2 kali pada baru, kemudian di sini kita klik satu. Jadi di sini ada perintah teks 1 set fokus pada komen 6. Jadi fungsinya yaitu ketika kita klik komen 6 atau kita klik baru, maka uh, kursornya itu pertama akan muncul di teks 1. Kita coba dulu play di sini. Misalnya kita klik 02, kita cari dulu. Kemudian kita akan klik baru. Nah, maka di sini akan muncul kursornya di teks 1 di nomor rekam medis. Terus sebagai contoh, di sini jika kita ingin teks 2-nya yang duluan lebih dulu muncul, kita coba. Baru. Nah, di sini kursor yang berkedip-kedip ini akan muncul lebih dulu pada nama, yaitu teks 2-nya, teks box 2-nya. Ini kita ubah kembali, karena tadi itu hanya contoh. Selanjutnya, sini selanjutnya itu perintah untuk menghidup dan mematikan tombol-tombol perintah ini, atau kita akan menghidup dan mematikan komen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita klik baru. Sini bawahnya kita klik komen 1 titik 6 sama dengan true. Kita salin saja. Jangan lupa diubah di sini menjadi 2, 3, 4, 5. Oke, di sini sudah ada codingan untuk hidupnya. Selanjutnya kita klik 2 kali pada form kosong. Nah, di sini kita masuk pada private sub form what. Di sini kita ketik dulu mati. Setelah itu kita salin saja ini. Ctrl C, Ctrl V, kemudian ini diganti menjadi false. Oke, kita coba dulu play. Nah, di sini sudah mati. Untuk tombol simpan, cari ubah hapus keluar. Kita coba klik baru. Nah, tombol-tombol tersebut hidup kembali. Kita keluar dulu. Sekarang kita akan memberikan perintah. Ini kita ingin ketika kita klik baru, maka simpan dan carinya
hanya simpan dan carinya yang bisa ditekan atau dipencet. Jadi kita ke baru, kemudian karena hanya simpan dan cari yang bisa nyala atau hidup, maka ininya dimatikan. Oke, kita coba dulu. Jadi awalnya semua tombol mati kecuali baru. Ketika kita klik baru, maka hanya simpan dan cari yang bisa ditekan atau hanya simpan dan cari yang hidup. Hapus, keluar, dan ubah itu mati. Oke. Jadi kita ubah ini true true false 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 pada komen 6 pada baru. Jadi pada baru ketika kita klik hanya simpan dan cari yang muncul. Selanjutnya kita coba pada cari. Misalnya saat kita klik cari hanya ubah dan hapus yang bisa hidup. Saat kita klik cari hanya ubah dan hapus bisa hidup. Jadi kita salin dulu ini. Kemudian kita ke komen cari. Komen cari itu di komen 2. Perintah cari itu terdapat di komen 2. Ya, di sini. Kemudian kita salin tadi. Kemudian ini duanya dihapus. Kita tambah perintah salin. Oke, di sini 6. Tadi perintahnya ketika kita klik cari, maka hanya ubah dan hapus yang hidup. Jadi di sini diubah menjadi true atau hidup. Oke, kita coba dulu. Oke, ini kan mati. Kemudian kita klik baru, maka simpan dan cari hidup. Ketika kita klik cari, oke, maaf di sini tadi ada kesalahan perintah. Seharusnya di sini karena pada tombol cari kita akan menghidupkan perintah ubah dengan hapus, maka perintah ubah itu ada di 3. Di sini kita true, kemudian 4 itu perintah hapus. Jadi kita true dan perintah 5 itu mati. Harusnya kita false atau matikan. Oke, kemudian kita coba dulu play. Oke, sudah mati semua. Kita klik baru. Di sini hanya muncul simpan dan cari. Kemudian kita cari nomor 2, nomor kami di 2, kemudian kita cari. Nah, saat kita klik cari, maka di sini muncul atau hidup ubah sama hapusnya. Oke. Selanjutnya, saya akan melakukan perintah-perintah atau cara-cara seperti semua tadi pada form 2, yaitu form dokter. Kita tambahkan dulu. Tambahkan dulu form baru. Oke, sini. Kita klik kanan pada project, kemudian kita tambahkan form baru. Jadi form 1 tadi kita silang. Ini form baru. Nah, di sini kita ubah dulu menjadi
Nah, di sini kita akan pada form dokter, kita akan menambahkan label. Di sini kode dokter. Di sini diagnose, maaf, nama dokter. Tambahkan juga text box-nya. Salah ini. Kemudian kita akan masukkan perintah tombol simpan, cari, ubah, hapus, keluar baru pada form dokter ini, sama seperti perintah tadi. Jadi pertama simpan dulu, ubah di sini menjadi simpan. Kemudian kita akan ke akses dan kita lakukan sama seperti form sebelumnya. Baik, selanjutnya kita ke akses. Sini di dokumen tadi yang dibuat pertama, kita klik sini. Oke, kita ke design view. Di sini kita ganti namanya jadi tabel dokter. Nama dokter. Iya, nama dokter. Nama dokter. Ini kita klik ada DC. Kemudian kita klik data grid. Pada ada DC kita klik kanan, ada DC properti, build, kemudian pilih yang 4.0. Terus di sini kita pilih yang tadi, data connection, kita klik terus kita ke record source, kita pilih yang table. Di sini kita pilih yang tabel dokter, apply, kita klik OK. Kemudian di sini kita ke data source, kita pilih DC1, kita klik kanan lagi, kita pilih retrieve. Nah, sini sudah muncul kode dokter sama nama dokter. Misalnya kita coba dulu. Di sini kita masukkan lagi. Aduh, DC, skip. Nah, ini kita sudah salin dari komen satunya identitas tadi. Di sini kita ubah dulu nomor RM-nya jadi kode dokter. Di sini juga kita ubah. Kemudian di sini kita diubah jadi nama dokter. Kita hapus ini.
Nah, di sini yang muncul saat kita play yaitu form 1 identitas, hmm, maka kita akan ini dulu, ini project properties, ulang-ulang. Ini project 1 kita klik kanan, kemudian project 1 properties. Di sini ada startup object di sini kita pilih dokter. Kita klik oke. Ini tadi sudah disalin, kita coba play lagi. Nah, di sini sudah muncul kode dokter, nama dokter. Selanjutnya untuk codingannya, untuk codingan komen 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya saya akan mengikuti dari form identitas yang pertama kita buat tadi. Nah, di sini saya sudah membuat 4 form. Ada form identitas, diagnosa, dokter, tindakan. Pertama kita ke identitas. Di sini sudah ada kode-kodenya. Terus kita play. Nah, di sini baru. Maaf, sebelum kita ubah dulu sini ke identitas. Oke. Kemudian di identitas kita play. Nah, di sini sudah muncul form identitasnya. Selanjutnya ke dokter. Kita ke dokter. Kita berhentikan dulu. Kemudian kita keluarkan identitasnya. Ini juga kita keluar. Nah, di sini dokter. Ini dokter. Ubah dulu project property ke dokter. Kita klik off. Kemudian di sini sudah ada kodenya, kemudian kita play. Nah, ini muncul. Kemudian diagnosa. Ini diagnosanya. Kemudian di sini project 1 kita klik kanan. Kita bantu. Project 1 kita klik kanan, terus project property. Ini kita ke diagnosa. Di sini sudah ada kodenya, kita play. Keluar. Kemudian kita ke diagnosa. Yang terakhir tindakan. Kita project ini, kita klik kanan, project property, kita pilih tindakan, klik off. Sini sudah ada kodenya, kemudian kita play. Nah, ini muncul tindakannya yang sudah kita masukkan. Baik, itulah tadi video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.